Ala sayyidina Muhammadin miftah rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'ini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli baratin alfamarrah amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai sahibul bait, keluarga besar Bapak Ote Heri Pak, Bapak Heri. Itu Wote nama panggilan dulu. Nama panggilan Bapak Ote, Bapak Heri. Semoga beliau yang dimana beliau istrinya telah meninggal dunia, beliau diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjadi pelajaran buat kita yang masih hidup, bahwasanya kita juga nanti bakal menyusul mereka yang telah meninggalkan dunia ini. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para guru-guru, wabil khusus Sohib Aziz. Alhamdulillah, ini kampung ada ulamanya, banyak ulamanya, insya Allah berkah. Kita doain guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, diberkahkan ilmunya dunia dan akhirat. Saya hormati yang saya cintai seluruh hadirin takziah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Allah memberikan kita nikmat yang tidak terhingga, yakni nikmat iman, nikmat Islam yang sangat besar. Alhamdulillah, Allah menjadikan kita orang-orang yang muslim, orang-orang Islam. Dari hasil kandungan orang tua kita dijadikan orang muslim, maka ini adalah nikmat yang sangat besar. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah di jalan beliau, sehingga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatul uzma beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita kesempatan untuk takziah ke rumah Bapak Heri. Kita niatnya adalah menggembirakan hati beliau yang ditinggal seorang istri yang mencintai beliau. Ini adalah tahlilan, ini membawakan suatu doa. Kita niatkan di sini adalah doa untuk almarhum agar Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang namanya manusia pasti seluruhnya Pak bakalan mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang punya jabatan siapapun manusia pasti pangkat terakhirnya adalah maut. Innal mautal ladzina yafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kematian yang kamu lari daripadanya pasti kita akan dapat juga. Tidak ada umat Nabi Muhammad yang sampai saat ini masih hidup, ada nggak? Tidak ada. Antara umatnya umurnya Nabi Muhammad, umatnya 60-70. Makanya di usia yang sedikit, kita nggak panjang usianya Pak. Kita dijadikan umat Nabi Muhammad nggak panjang usianya, cuma 60-70. Tapi keistimewaannya sangat luar biasa. Walaupun sedikit umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ini menjadi umur yang sangat bermanfaat dibanding umur umat-umat terdahulu. Makanya kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad ini memiliki keutamaan, kekhususan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad. Ada nggak kira-kira nabi seorang nabi pengen jadi umat Nabi Muhammad? Siapa? Nabi Allah Musa alaihi wasallam. Karena beliau tahu keutamaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat terdahulu dia melakukan dosa, umat Nabi Musa
Kalau dia mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus naik tebing yang tinggi, baru dia loncat, baru diampuni. Kalau kita enggak, kita cukup beristighfar kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah, maka kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh dosa-dosa kita. Maka kita beruntung dikasih umur yang sedikit, maka manfaatkanlah umur yang sedikit ini untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang dikasih panjang umur, hidupnya manfaat untuk dirinya, keluarganya, dan seluruh masyarakat. Tapi seluruh manusia adalah dikasih panjang umur, tapi umurnya untuk berbuat dosa dan kesalahan di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi persiapan kita sebenarnya di alam dunia ini, persiapan kita apa yang harus kita siapkan di alam dunia ini? Kita harus memiliki amal yang soleh. Karena dikatakan bahwasanya orang yang meninggal dunia itu apabila dia tidak memiliki bekal yang banyak, maka dia seperti orang yang tenggelam di dalam lautan. Apa yang diminta? Mereka nggak butuh lagi Pak yang namanya duit, nggak butuh lagi makanan, nggak butuh lagi sesuatu yang nikmat kita rasakan di alam dunia ini, tapi yang mereka butuhkan adalah doa dari orang-orang yang hidup. Idza matatu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Apabila Adam meninggal dunia, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3. Jadi selama orang di alam dunia ini dia melakukan apapun, tapi ketika dia melakukan 3 hal ini, maka pahalanya sampai dia meninggal, dia mendapatkan pahala tersebut. Yang pertama ada sedekah jariyah, sedekah. Jadi kalau kita di dunia kita senang sedekah, suka bantu orang susah, kasih makan orang yang kelaparan, insya Allah nanti pahalanya sampai kita meninggal dunia kita dapat. Kita senang namanya berbagi. Jadi sekarang makanya banyak contoh-contoh ya Pak. Sekarang itu orang di dunia maya di mana dia bersedekah, bukan nggak apa-apa kalau niatnya kita untuk mencontohkan, teladankan, bukan ria, nggak apa-apa. Karena orang kalau nggak diikutin tidak akan mendorong. Jadi yang mendorong itu karena ada contoh seperti Nabi Muhammad SAW, beliau mencontohkan suri teladan yang baik. Makanya Nabi Muhammad dicontoh, setiap perilaku Nabi Muhammad dicontoh. Jadi kita sedekah itulah yang nanti bakalan nolong kita. Sebanyak apa pahala sedekah kita di dunia, kita niatnya ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pahala sedekah itulah yang akan menemani kita nanti di alam kubur. Jadi di alam kubur Pak, kata guru saya, nggak sepi, nggak sendirian kita di alam kubur, tapi apa? Banyak ternyata di alam kubur itu yang menemani kita. Kita kaget ketika kita dikuburkan, kita masuk ke dalam liang lahat, tiba-tiba kita kaget pada seorang wanita yang cantiknya sangat luar biasa. Lalu kita tanya, kamu siapa? Saya adalah pahala sedekah kamu dulu di dunia. Subhanallah. Kalau tahu maka kita berlomba-lomba sedekah. Ternyata yang namanya kita adalah sedekah kita. Sholat kita, saya dulu rajin ibadahnya ke masjid. Itu ternyata sholat kita yang menjadi teman kita. Sampai kapan itu yang menemaninya? Sampai datangnya hari kiamat. Subhanallah. Maka bersyukur kalau kita banyak amal ibadahnya, amal solehnya. Yang kedua adalah ilmu yang tahu, ilmu yang manfaat. Jadi beruntung orang yang punya ilmu yang bermanfaat, yakni ilmunya dimanfaatkan kepada orang lain untuk diamalkan. Jadi orang yang mengajarkan ilmu diamalkan sama orang tersebut. Kita ngajarin alif aja dah, anak alif ba ta sa itu aja, nggak usah susah-susah kita ngajarin orang. Mungkin belum bisa, tapi ngajarin keluarga kita aja dulu.
alif ba ta. Insya Allah kalau dia bisa dia menjalankan huruf hijaiyah, dia amalkan Al-Quran semua beserta isinya karena pengajaran kita, maka kelak nanti di hari kiamat, di yaumil kubur, di hari kubur kita, di dalam kubur kita, di yang lahat kita yang menemani adalah itulah doa-doanya, ilmu-ilmunya yang dipelajari oleh orang yang kita ajarkan. Jadi yang mesti mengajarkan kebaikan itu sebenarnya bukan ustaz saja, Pak. Jadi nggak mesti orang yang berilmu aja. Jadi ketika kita tahu segala sesuatu, kita amalkan, kita ajarkan, diamalkan, maka itu menjadi sebuah pertolongan nanti kita di yaumil kiamat. Yang ketiga adalah waladun sholihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapaknya. Jadi walaupun Pak kita nanti kita dikubur, jasad kita udah hancur puluhan tahun, tapi kalau kita meninggalkan anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kita, maka itu doanya nyampe ke alam kubur, itulah yang menyenangkan hati kedua orang tua kita. Jadi bukan harta aja saya, orang tua udah meninggal dunia, orang tua saya dulu waktu masih ada nggak mampu, Ustaz, kiai saya nggak mampu. Sekarang apa? Sekarang kita cukup mengirimkan Al-Fatihah, itu sangat membahagiakan hatinya. Jadi Al-Fatihah itu sangat luar biasa bagi orang-orang kubur. Jadi bagi kita mungkin kita nggak bisa merasakan saat ini nikmatnya Al-Fatihah, tahlil, zikir, tahmid, tasbih semuanya. Kita nggak bisa, berarti biasa aja. Tapi bagi orang-orang di alam kubur itu sangatlah bermanfaat. Maka ketika kita di waktu kita hidup inilah kita manfaatkan hidup kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan waktu-waktu kita. Kata Imam Ghazali, beliau katakan dunia saat, dunia itu cuma sesaat. Dunia itu cuma sebentar. Manfaatkan waktu yang sebentar itu untuk kita melakukan amal-amal soleh. Jadi nanti aja lah, saya mau jadi orang baik nanti aja. Nunggu nanti kalau saya udah agak tuaan baru saya mau jadi orang baik. Banyak begitu Pak. Saya tanya. Kadang ketemu orang tua gitu, kita ngobrol, dulu masanya begini ya, udahlah Ustaz, saya sekarang begini aja gitu. Enggak ini yang enggak ada perubahan apa, saya mah dosa kayaknya udah terlalu banyak, kayaknya saya sulit untuk bertaubat. Tapi tidak seperti itu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kasih sayang kepada orang-orang yang bertaubat. Bahkan dikatakan at-taibuna minaz zambi kama la zanbala. Orang yang bertaubat, orang tersebut bagaikan orang yang tidak memiliki dosa. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan seseorang itu adalah orang yang mau dekat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takaran seseorang itu bukan kesolehan seseorang, tapi kembalinya seseorang kepada Allah itu lebih dicintai. Bagaimana sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Umar, beliau adalah seorang dahulu orang yang jahiliyah, tapi ketika beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menjadi orang yang sangat mulia, sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua bagi kita, selama kita mau melakukan perubahan, maka kita pun menjadi orang-orang yang terbaik. Jadi jangan tunggu waktu kita nanti keburu mati, entar keburu telantar. Ya, kita manfaatkan waktu-waktu kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya nggak pengen ngomong ini mah. Iya. Jadi tadi emang kita jalan jauh macet juga. Ini mah sampai sini lah kita pengen ngopi aja baik lah. Ya kita mah masih banyak lah ulama kiai di sini, insyaallah berkah semuanya, usaha-usahanya di sini. Kita jaga penduduk kita, ya. Kita cintai ya, para ulama, kita cintai orang-orang soleh. Selama kita duduk bersama orang-orang soleh, maka kita akan mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita cintai
Kita dekat sama orang soleh, insya Allah kita menjadi orang soleh. Kita dekat sama orang yang minyak wangi, insya Allah badan kita wangi semuanya. Kita duduk sama tukang bersih juga kok bersih. Jadi setiap seorang itu dilihat orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Mudah-mudahan kita perkumpulan kita nanti kelak di yaumil kiamat kita akan berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga banyak kalam di sini aja. Apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada Allah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.